champions, my friend. And we'll keep on fighting. Hai, hello teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, dimanapun kalian berada. Apa kabarnya? Selamat datang di Nektar Channel. Perkenalkan, nama saya Nekstari. Oleh karena itu, channel ini saya beri nama Nektar Channel. Hai, hello teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, dimanapun kalian berada. Apa kabarnya? Selamat datang di Nektar Channel. Perkenalkan, nama saya Nekstari. Oleh karena itu, channel ini saya beri nama Nektar Channel. Teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, banyak yang sering bertanya kepada saya, apakah nama saya Nekstari itu nama asli atau bukan? Konon kabarnya, yang memberi nama saya, yaitu ayah saya, pernah berkata kepada saya bahwa nama Nekstari itu berasal dari kata nektar, yang dalam bahasa biologi berarti madu, honey, atau orang Belanda bilang honing. Tapi sahabat semua, teman-teman semua, di channel ini saya tidak akan bicara tentang madu, tapi Nektar Channel adalah channel pertumbuhan pribadi, motivasi, dan manifestasi. Di channel ini, saya dan teman-teman semua belajar menjadi sosok pribadi yang lebih bertumbuh, lebih berlimpah, lebih sehat, lebih beruntung, dan lebih bahagia. Indah bukan? Amin, 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 amin. Nah, teman-teman, ini adalah video perdana saya. Di video ini, saya akan bercerita tentang sebuah mantra yang saya gunakan untuk menarik keberuntungan dari alam semesta ini menuju ke kehidupan saya. Apa iya? Mantra dari mana itu? Apa mantra itu manjur? Nah, teman-teman, begini. Sebentar. Saya cerita satu persatu. Jadi, ada suatu ketika di mana di masa lalu saya berada dalam keadaan terpuruk, berada dalam keadaan putus asa, berada dalam keadaan terendah, titik nol, bahkan titik minus di kehidupan saya. Putus asa, sedih, dan banyak energi negatifnya. Saya nggak tahu lagi mau gimana di kehidupan masa depan saya. Di saat itu saya banyak bertanya kepada diri saya sendiri, apa sih rahasia orang sukses di luar sana? Kenapa banyak orang di luar sana sukses dan saya tidak? Dari pertanyaan-pertanyaan itu saya bergumul. Pergumulan pribadi itu membuahkan sebuah pertanyaan besar yang kemudian saya ingin mencari jawabannya. Karena waktu itu belum musim internet, dan internet ya sudah musim internet, tapi internet masih mahal waktu itu. Sehingga saya larinya ke baca buku. Saya datangi banyak perpustakaan, banyak baca buku, dan saya saat itu tertarik kepada buku-buku self-development, perkembangan kepribadian, self-empowerment, pemberdayaan pribadi. Dan kala itu, ketika saya banyak membaca buku, kemudian saya terbesit sesuatu, yaitu membuat suatu mantra. Sebetulnya bukan suatu mantra, tapi itu lebih kepada afirmasi positif yang saya berikan kepada diri saya sendiri. Afirmasi apa sih bahasa Indonesianya? Afirmasi peneguhan, kekuatan, peneguhan kepada kekuatan diri sendiri, baik secara spirit dan secara pikiran. Jadi sebetulnya itu sebuah mantra, tapi sebetulnya itu bukan mantra, itu adalah afirmasi positif. Tapi ya saya sebutnya mantra. Kemudian mantra itu saya gunakan sehari-hari di dalam doa-doa saya. Mau tahu mantra apa itu? Mantra itu adalah, teman-teman, mantra yang saya gunakan adalah yang selalu saya lantunkan, saya lafalkan. I am
lucky as always. Sekali lagi mantranya, I am lucky as always. Saya selalu beruntung. Saya selalu beruntung. Kenapa saya memilih itu mantra selalu menjadi beruntung? Kenapa keberuntungan yang saya pilih? Karena saya pikir menjadi beruntung itu sangat istimewa. Kenapa saya tidak minta uang? Ya karena uang bagian dari keberuntungan. Kenapa saya tidak memilih pekerjaan yang baik, pekerjaan yang hebat? Ya karena pekerjaan hebat itu adalah bagian dari keberuntungan. Kenapa saya tidak minta jodoh yang terbaik? Ya karena jodoh terbaik itu juga bagian dari keberuntungan. Sehingga saya melafalkannya, saya selalu beruntung, saya selalu beruntung, saya selalu beruntung. Sebenarnya teman-teman, apa sih keberuntungan itu? Kalau menurut saya, menjadi sosok manusia beruntung bermula dari mindset, bermula dari pola pikir. Kok bisa begitu? Sering di kehidupan sehari-hari kita sering iri kepada orang. Oh, si itu beruntung banget tuh, punya istri cantik. Oh, si itu beruntung sekali bisa jadi PNS. Oh, si itu beruntung sekali bisa dapat beasiswa ke luar negeri. Seolah-olah keberuntungan itu suatu keadaan yang magic dan random dan acak. Enggak semua orang bisa dapat keberuntungan. Tapi menurutku bukan itu. Menurut saya bukan itu. Jadi keberuntungan itu sudah ada di dalam diri kita sendiri. Tinggal kita menyamakan frekuensinya. Ini begini teman-teman. Ketika afirmasi positif, mantra itu kita lafalkan terus-menerus ke dalam spirit kita, ke dalam pola pikir kita, ke dalam tubuh kita, maka energi positif itu mengalir di dalam tubuh kita. Ya, ketika kita melafalkan afirmasi positif, maka energi positif akan mengalir ke tubuh kita, pikiran kita, jiwa kita. Kemudian pikiran positif, vibrasinya akan menarik keadaan positif lain. Positif akan menarik yang positif. Positif akan membuka jalan, membuka kesempatan. Dan dengan intuisi kita yang peka, ya, intuisi kita, naluri kita yang peka, karena kita sudah mengasahnya dengan energi yang positif itu, sehingga ketika ada kesempatan yang datang, ketika ada jalan yang terbuka, dengan intuisi kita bisa membuat keputusan untuk mengambil kesempatan itu di depan kita. Kita tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Kita mengambilnya masuk ke dalam kehidupan kita. Saat itulah yang dinamakan beruntung. Jadi ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan kita, kesiapan mental kita, kesiapan fisik kita, kesiapan pikiran kita, itu yang dinamakan keberuntungan. Dan itu yang menjadi dasar saya ketika saya mengambil semua keberuntungan. Ini pengalaman pribadi saya yang sampai detik ini saya alami, ya. Saya rasakan manfaatnya, saya pakai sampai hari ini, teman-teman. Jadi menurut saya ini bukan teori yang muluk-muluk. Jadi ketika energi positif itu kita berikan pada tubuh kita, kita akan diberi juga jalan, kita akan diberikan juga energi positif lain, entah itu membuka jalan untuk bertemu jodoh, bisnis baru, keuntungan baru, pekerjaan baru, atau apapun itu namanya. Tapi itu bermula dari pola pikir kita. Jadi kalau kita hanya berdiam diri, kemudian ya pasrahlah,
toh nanti siapa tahu keberuntungan menghampiri saya. Saya memilih tidak pasrah, saya memilih melakukan sesuatu, saya memilih untuk berafirmasi positif, bermantra yang membuat saya diteguhkan, memberi saya kekuatan untuk bisa menggapai keberuntungan. Sebenarnya sesederhana itu. Tidak ada teori yang muluk-muluk, tidak ada teori yang kompleks, teman-teman. Nah, itu mantra yang saya gunakan. Sehingga teman-teman, kalau mungkin teman-teman juga punya mantra, atau teman-teman juga punya ide yang lain, atau teman-teman tidak setuju dengan cerita saya ini, atau teman-teman menyukai info ini, silakan teman-teman drop komen, klik subscribe, klik lonceng, atau tombol like atau dislike. Saya tunggu, karena semua masukan itu berguna bagi channel saya ini. Dan di kesempatan lain, di video kedua nanti, saya akan bicara tentang habit orang beruntung dan orang tidak beruntung. Nah, sampai jumpa teman-teman. Sekian dulu dari saya di video perdana ini. Nantikan di video saya selanjutnya. Salam sehat, salam sejahtera, salam beruntung. Nektar Channel. Dah.